Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua, masih pada nganggur? Sama saya juga hihihik. Kali ini kita akan melanjutkan donghua yang berjudul Battle Through the Heavens atau biasa disebut BTTH. Tanpa perlu banyak cang-cincong di awal, langsung saja ke ceritanya. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu atuh, jangan cuma planga-plongo gak jelas. Oke lanjut. Episode ini dimulai dengan kelompok Xiao Yan yang melakukan perjalanan melalui lorong bawah tanah yang dipenuhi energi api bersuhu tinggi. Panas yang menyengat membuat banyak tentara bayaran tidak tahan dan terpaksa mundur. Hanya beberapa orang yang tersisa, termasuk Xiao Yan, yang akhirnya menemukan sebuah dunia lahar yang sangat luas dan menakutkan di bawah tanah. Sebuah gadis muda yang bersama mereka terlihat anehnya tidak terpengaruh oleh panas, membuat Xiao Yan penasaran. Di tengah dunia lahar, Xiao Yan bertemu dengan binatang sihir ular roh api berkepala dua, binatang tingkat 6 yang memakan magma. Kelompok tersebut berhasil bertahan dari serangan, dan Xiao Yan memutuskan untuk melanjutkan pencarian sendirian sementara yang lain mundur. Guru Xiao Yan mengungkapkan bahwa gadis muda itu memiliki mata bunga ular yang langka, sebuah kutukan bagi semua binatang sihir berbentuk ular, dan itulah alasan mengapa ular raksasa itu tidak menyerang mereka lagi. Gadis itu, menggunakan kemampuannya yang unik, menunjuk ke sebuah lokasi di bawah, menunjukkan bahwa api yang mereka cari ada di sana. Dengan bantuan api dingin tulang dari gurunya, Xiao Yan melompat ke dalam lahar, diperingatkan bahwa ia hanya punya waktu sekitar setengah jam untuk mengambilnya. Namun, ketika berhasil turun, Xiao Yan menemukan sebuah teratai yang seharusnya berisi api murni inti teratai tetapi ternyata kosong. Ia sangat terpukul, tetapi gurunya membantunya bangkit, mengingatkannya bahwa ada hal lain di dunia ini selain tujuan tunggal itu. Tiba-tiba, Xiao Yan menemukan sebuah ular piton menelan surga berwarna 7 di tempat teratai itu. Gurunya menyadari bahwa Ratu Medusa dari suku ular telah mengambil apinya. Kini, satu-satunya cara adalah menuju ke kedalaman gurun Tagor untuk menemukan sang ratu. Bagaimana? Serukan guys, langsung saja ke episode berikutnya. Xiao Yan bakalan bertemu sang Ratu Medusa. Eits, jangan lupa like, komen, subscribe dulu, jangan cuma planga-plongo gak jelas. Oke lanjut. Kita melihat sekelompok manusia yang menjadi pedagang budak di gurun. Mereka mengangkut barang, dengan salah satu dari mereka yang bertindak sebagai pemimpin. Mereka berpapasan dengan penjual air, dan sang pemimpin dengan angkuh menuntut air untuk budak ularnya, yang ia anggap lebih berharga. Hal ini memicu konflik yang membuat sang pemimpin marah. Namun, seseorang muncul, mengatakan ia bersedia membeli gadis ular itu, dengan alasan seorang teman memintanya membawanya pulang. Ia menanyakan nama gadis itu, tetapi gadis itu tidak bisa mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Kemudian memperingatkannya agar tidak mudah percaya pada apa yang ia lihat, dan berhati-hati pada hal-hal berbahaya yang terlihat indah. Sayangnya, mereka berdua tertangkap dan dikurung dalam sebuah sangkar. Di sana, Hai Bodong muncul dan berhadapan dengan penangkap mereka. Dan gadis ular itu akhirnya berhasil dibebaskan. Mengembalikan sekotak barang, menyelesaikan kesepakatan untuk membawa pulang seorang gadis ular hidup dalam 2 bulan. Setelah itu, ia mengatakan pada gadis itu bahwa ia bebas, karena pemilik aslinya sudah mati. Namun, gadis itu memohon agar ia membawanya, mengatakan ia tidak punya tempat tujuan. Protagonis menolak dan mengancam akan meninggalkannya di gurun jika ia menyentuhnya lagi. Di akhir episode, Ratu Ular yang perkasa, Medusa, muncul mencari pengkhianat. Ia mendapat laporan bahwa sang pengkhianat telah tewas dan anak buahnya sedang mencari pembunuhnya. Para sesepuh suku ular mendiskusikan ramalan bahwa suku mereka ditakdirkan memiliki Ratu Medusa untuk membimbing mereka, dan mereka sedang bersiap untuk sebuah ritual. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk episode berikutnya.
Terima kasih yang sudah menonton. B. 把他们弄到外面去。